Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Supriyatna, calon guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Garawangi, Kabupaten Kuningan. Hari ini saya akan melaksanakan pra observasi dengan Pak Eo, seorang guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Garawangi. Pak Eo, sehat Pak Eo? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Yo, sebelumnya saya mohon maaf nih mengganggu waktu Pak Yo juga ya untuk melaksanakan kita sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Sebelum kita mulai dalam observasi hari ini, ayo saya akan menyampaikan dulu tujuan pra observasi ini agar nanti Ayo lebih siap lagi, lebih percaya diri lagi setelah pembicaraan kita hari ini. Ya. Kalau misalkan ini nih Pak Ayo, sebelumnya mohon maaf, boleh nih saya nanya-nanya sebelum pembelajaran ya. Siap. Kira-kira Pak Ayo sebelum nanti pembelajaran di hari apa Senin. tadi? Hari Senin ya berarti. Sebelum pembelajaran di hari Senin, Pak Yo, kira-kira tujuan pembelajaran Pak Yo yang akan disampaikan itu apa sih? Ya, untuk tujuan pembelajaran ini kaitannya dengan materi teks argumentasi Pak. Tetapi karena ini sudah jalan beberapa pertemuan, kebetulan sekarang tujuan dari pertemuan ini adalah untuk lebih memahami argumentasi yang akan diubah menjadi teks persuasi. Namun nanti di akhir kegiatan ini lebih menitik beratkan kepada kalimat persuasif. Kalimat persuasif yang akan digunakan nanti anak-anak membuat poster. Oh iya. Berarti sekaligus langsung untuk pengembangannya untuk membuat sebuah poster berarti ya. Ya pengembangannya itu ya membuat poster lah gitu. Untuk model pembelajaran yang akan disampaikan nih, kira-kira akan memakai model pembelajaran apa? Untuk model pembelajaran yang akan diterapkan di anak-anak Pak, saya akan menggunakan rencananya itu project based learning. Project based learning. Jadi nanti anak akan mengikuti tahapan yang disebut sintak dari PJBL itu sendiri. Oh iya. Dan di sana anak-anak bisa mengeksplor kemampuan mereka tentang apa yang akan dibicarakan. Berarti yang pasti akan memakai sintak-sintak untuk PJBL ya? Ya pasti. Lalu Pak Yo, untuk strategi ini, strategi pembelajaran Pak Yo gitu kan, setelah kita ngobrol-ngobrol kemarin, kira-kira akan memakai strategi apa nih dalam pembelajaran Pak Yo? Untuk strategi mungkin akan menggunakan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi yang berfokus pada diferensiasi konten dan diferensiasi proses Pak. Untuk diferensiasi konten mungkin saya akan rencananya akan menyuguhkan beberapa media yang akan didasarkan pada hobi. Mungkin ada anak-anak yang hobi tentang olahraga, terus ada tentang fashion, atau ada anak yang lebih suka hal-hal yang up to date. Ya aktual lah seperti itu. Mungkin itu untuk strategi diferensiasi kontennya. Sedangkan untuk proses mungkin karena hasil kemarin kita kan sudah ngobrol dengan anak-anak, menentukan bagaimana daya serap anak-anak, itu akan lebih ke diferensiasi kemampuan daya serap, yaitu dari model high, medium atau middle dan juga low. Seperti itu akan dikelompokkan seperti berarti itu. Pak Yo sudah melaksanakan asesmen awal ya? Iya betul. Asesmen awal sebelum cara ngobrol-ngobrol ya seperti itu. Siap. Untuk penilaian, Pak Yo kira-kira akan melakukan penilaiannya secara bagaimana nih atau evaluasinya? Oke. Untuk evaluasi, karena ini kan kita menggunakan PJBL Pak ya. Jadi saya menitik beratkan pada proses. Bagaimana anak memproses, karena kan PJBL ini mengikuti atau melalui beberapa tahapan sikap. Anak-anak akan nanti berproses pembuatan, mandiri, terbimbing, bahkan ada yang presentasi nanti, dan terakhir mungkin ada hasilnya. Nah, di proses pembimbingan, di proses mereka belajar sendiri untuk membuat sebuah proyek, itulah penilaian saya.
Berarti lebih terfokus kepada prosesnya Proses itu ya, betul seperti itu. Oke. Untuk waktu dan pelaksanaan atau sasarannya itu di kelas berapa? Oke, sasarannya itu akan ada di kelas 11.10 Pak. 11, 10. Ya, di Ya. jam ke Di jam ke 7.89. 7, 8, 7.89. Ya. 9. Oke, Ya. baik. Hmm. Itu mungkin yang dapat kita obrolkan sebelum Pak Yo juga melaksanakan pembelajaran di kelas 11 10 ya berarti ya. Semoga lancar nanti dalam Amin, pembelajarannya dan mohon maaf nanti jika saya ikut ke kelas, ikut mengobservasi Siap. Pak Yo ya, Siap. dan sampai ketemu nanti di hari Senin, Pak Yo. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih, Semoga sukses. sama-sama Andri. Pak Yo. Ya, siap. Semoga. Demikian pra-observasi antara saya Andri Supriyatna dengan Pak Eo, guru bahasa Indonesia. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar song tulodo di depan beri contoh jelas. Ingat dia mengungkap song di tengah bangun semangat kita. Turut beri handaimu di balik beri dukungan penuh warisan pemikiranmu. Ki Hajar Dewantara. Semangat para pendidik. Ya, anak-anak, selamat pagi. Oke, sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan baca salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat ketemu lagi dengan wajah-wajah cerah menatap hari dengan penuh harapan ya. Mudah-mudahan hari ini kita dapatkan sesuatu yang lebih dari hari kemarin. Dan kita awali dulu mungkin ya setelah salam dengan doa ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dan dipimpin oleh Arga. Silakan Arga untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih Ananda Arga yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa itu kita mendapatkan keberkahan ya hari ini. Oke anak-anak, sebelum belajar kita absen dulu kehadiran ya. Silahkan nanti yang saya sebutkan angkat tangan dan sebutkan hadir. Kalau perempuan hadir loh. Oke ya. Yang pertama Alvira Amalia Putri, Anggita, Arga Maulana, Arif Firman Ibrahim. Semua dengan semangat. Kayaknya semangat untuk menggapai ilmu itu tercermin pada diri kalian ya. Oke, kita lanjut materinya. Oke, kita sudah beberapa pertemuan. Ya kan? Ya. Pertemuan kemarin kita membahas apa? Teks. Betul, teks argumen. Oke, yang pertama Bapak mau tanya nih, siapa yang tahu teks argumentasi? Oh ya, bagus, luar biasa. Neng, silakan bacakan. Teks argumentasi adalah karangan yang bertujuan mengaruhi pembaca dalam memahami gagasan, pendapat, atau pernyataan yang dikemukakan oleh penulis. Oke, luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Neng kita. Oke. Betul. Oke, siapa yang ingin menjawab pertanyaan Bapak? Angkat tangan. Oke, Ananda Wandi. Silakan Ananda Wandi sebutkan ciri-ciri dari teks argumentasi.
Yang pertama, bersifat logis dan rasional. Hmm. Yang kedua, menggunakan data atau fakta untuk pemenuhan nilai. Ya. Yang ketiga, bertujuan untuk meyakinkan pembaca terhadap sudut pandang penulis. Yang keempat, bahasa yang digunakan biasanya persuasif. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Ananda Wani. Ya. Oke, hari ini kita akan lanjutkan materi ya. Kita spesifikkan lagi, kita maju, yaitu untuk membuat bahasa iklan yang nanti akan kalian ubah menjadi sebuah poster dari teks yang sudah kalian tentukan ya. Silakan kalian untuk membuat kelompok terlebih dahulu. Silakan untuk membuat kelompok yang sudah ditentukan ya, membentuk kelompok yang sudah ditentukan. Oke. Oke, silakan Ananda buat satu bahasa iklan. Ingat, bahasa iklan itu adalah cirinya singkat, padat, jelas, dan luar biasa ya, sudah kita pelajari. Oke, sesuaikan dengan materi atau tema yang sudah Ananda siapkan. Oke, ingat, bekerja bersama lebih baik dibandingkan bekerja sendiri. Oke, kelompok ini buat apa topiknya? Mega cuan. Sampai sejauh mana persiapannya? Udah beberapa minggu buat posternya, udah sampai mana? Bahasa iklan. Sudah menuju poster? Ada kendala? Ada apa itu? Oke, nanti di editing kita bisa ketemu di luar jam pelajaran. Nanti Anda perlihatkan sampai sejauh mana. Nanti mungkin ada beberapa masukan supaya lebih menarik. Oke, luar biasa. Lanjutkan ya, silakan untuk dibahas lagi. Oke, ini sampai sejauh mana? Bahasa iklannya ada kendala? Sejauh ini nggak ada. Oke, mudah-mudahan lanjut sampai dengan akhir pembelajaran proyek kalian sesuai ya. Oke, lanjutkan. Neng, sampai sejauh mana yang ini? Bahasanya, sedang buat bahasanya. Ada kendala? Oh, luar biasa. Silakan dilanjutkan ya. Mudah-mudahan sesuai dengan urutan. Oke. Nah, yang ini gimana? Oke, coba lihat ya. Oke. Bahasa iklan sudah cukup bagus, cuman ini kata bercahaya kayaknya kalau rambut tidak bercahaya ya. Kalau cahaya itu sumber energi, mungkin sumber listrik atau sumber lampu bisa bercahaya. Tapi kalau rambut kayak berkilau lebih cocok. Oke ya, nanti dirubah. Nanti backgroundnya di editingnya kamu bisa ketemu saya di luar pelajaran. Oke? Oke. Luar biasa. Lanjutkan ya. Oke, anak-anak, sudah tiba waktunya. Kalian sudah berdiskusi dan saya minta kalian untuk presentasikan hasil proyek kalian hari ini dan juga beberapa minggu ke belakang. Sampai sejauh mana kamu memproses poster ini. Silakan, mau dimulai kelompok mana dulu? Oke, terima kasih. Silakan kelompok 2 untuk presentasi. Yang lainnya perhatikan ya, nanti giliran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Chelsea Trihapsari, Gina Sonia, Putri Sabrina, sama Alvira Amalia Putri. Kami dari kelompok 2 yaitu topiknya Migacoan akan mempresentasikan progres proyek pembuatan poster. Untuk materi kali ini, untuk progresnya sudah berada di tahap editing dan bahasa iklannya sudah disepakati oleh guru pembimbing. Mudah-mudahan rencananya minggu ini akan bersedia untuk posting. Semoga teman-teman dapat membantu kelompok kami dalam produk yang kami posting. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan progres kalian terus berlanjut dan akhirnya sesuai target yang telah Bapak sampaikan di awal ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk.
Luar biasa ya. Silakan kelompok siapa lagi yang bersedia hari ini? Sebelum saya tutup, apa yang kamu pelajari hari ini dalam materi bahasa Indonesia? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, silakan Ripa. Alhamdulillah untuk pembahasan pada hari ini itu udah ngebahas tentang bahasa iklan, ciri iklan, dan kaidah iklan. Dan semoga untuk minggu kali ini itu udah selesai tugasnya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Ananda Ripa ya sudah memberikan apa sih pelajaran yang kita terima hari ini. Tepuk tangan untuk Ananda Ripa dulu. Oke, terima kasih. Ingat, mudah-mudahan hasil kalian bisa bagus, bisa sesuai yang diharapkan. Ingat, tidak perlu sempurna. Yang penting kamu mengeluarkan apa yang kamu bisa dan terbaik dari kalian. Terima kasih, kita tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. ayo. Alhamdulillah, hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Yo, hari ini kita bisa bertemu kembali setelah kemarin kita ngobrol-ngobrol di praobservasi kan ya. Kemarin juga kita kan sudah melakukan observasi di kelas Pak Yo gitu ya. Alhamdulillah anak-anak antusias banget ketika pelajaran Pak Yo itu. Sampai-sampai kan biasanya siswa-siswa itu kalau misalkan sedang berkelompok itu kan kadang-kadang gimana gitu. Tapi pas pembelajaran Pak Yo kemarin itu wah, anak-anak betul-betul sampai seantusias itu dalam Amin. Kemarin materi apa yang disampaikan itu iklan ya. Materinya iklan. Ya. Kira-kira nih Pak Yo setelah kemarin ngobrol di observasi dengan saya, terus pas di kelas Pak Yo, kira-kira dari sekian banyak yang kemarin diobrolkan, tujuan dan segala macam itu menurut Pak Yo gimana sih ketika di kelas gitu? Ya, sebetulnya tujuan yang telah disampaikan itu kan anak-anak mengenal, memahami dan bisa menulis dari teks argumentasi. Karena memang pada dasarnya materi ini kan berjenjang Pak. Artinya beberapa minggu anak membeli teks argumentasi yang hasilnya nanti yaitu mereka memproduksi atau menulis sebuah iklan. Nah, yang saya ingin sampaikan, anak antusias karena memang mereka diberikan waktu untuk membuat sendiri iklan dengan style mereka, artinya dengan passion mereka. Ada yang suka bola, mungkin iklan tentang bola, ada yang olahraga, ada yang senang jajan, mungkin mereka akan mempromosikan jajanan juga. Tapi ya memang dengan batasan materi argumentasi yang pada minggu itu kalau nggak salah bahasanya yaitu poster dan lebih ke spesifik lagi bahasa iklan. Jadi mereka belajar itu dan ketika berkelompok mereka antusias karena memang mereka sesuai dengan passion mereka, dengan keinginan mereka dan juga hobi mereka gitu. Ya emang saya lihat juga seperti itu. Kayak kemarin tuh karena kenapa sih antusias? Oh ternyata memang anak-anak itu ketika berkumpul yang suka bola dengan yang suka bola gitu kan ya. Untuk yang kemarin yang suka masak juga ada kan ya kemarin tuh kelompok yang suka masak membuat iklan bahasa untuk makanan gitu kan ya. Memang bagus ya seperti yang kemarin di ini. Kira-kira Pak Yo, apa sih kekurangan Pak Yo waktu kemarin itu? Memang sudah bagus kan ya, sudah antusias. Tapi menurut Pak Yo sendiri gitu, di pembelajaran kemarin itu merasa apa sih ada kekurangannya enggak? Yang saya rasakan sendiri ini bersangkutan dengan model yang saya gunakan PJBL ya. PJBL Project Based Learning ini kan punya sintak tahapan. Nah, ketika sintak atau tahapan ini dijalankan, ya kendalanya yaitu satu waktu. Yang kedua, anak juga tidak terlalu bisa masuk ke dalam sintak itu. Artinya gini, sekian minggu kita bagi beberapa tahap, ada tahap perencanaan, tahap
pembimbingan, tapi itu ya semua anak tidak bisa mengikuti karena memang pembelajaran ini tidak satu waktu, satu minggu selesai, tapi beberapa minggu, 2-3 minggu sampai mereka akhirnya bisa menulis dari sebuah iklan itu. Karena yang kesulitannya seperti itu, saya pribadi ya sintak yang sudah direncanakan itu kadang-kadang berubah urutannya karena memang kebutuhan dari anak. Karena tiap kelompok ada yang sudah masuk ke tahap pembimbingan, kelompok ini mah cuma Pak baru rencana karena memang susah kumpul. Terus ada yang Pak saya mau nyoba nulis nih, kita udah sepakat. Bimbing juga baru udah 2-3 kali. Nah itu jadi kendalanya tidak sintak tiap kelompok itu berbeda sehingga ketika di kelas terjadi pembimbingan itu sesuai dengan tahapan mereka. Itu yang mungkin yang belum saya pahami tentang bagaimana mengusahakan sintak ini berjalan dengan rapi dan juga bagaimana mereka juga sesuai target gitu. Seperti itu. Pada saat itu kan memang tujuan Bayo itu kan baru pertemuan awal ya, karena untuk produk yang membuat iklannya itu kan berarti pertemuan berikutnya kan ya. Untuk tujuan pembelajaran yang Bayo rancang di pertemuan hari itu kira-kira sudah tercapai apa belum? Kalau pada minggu itu tujuannya itu kan anak memahami dan bisa menulis bahasa iklan. Karena kan argumentasi nanti ditransformasikan menjadi teks persuasi, di dalamnya kan ada bahasa iklan. Tapi untuk bahasa iklan sih secara sederhana mereka bisa. Cuma nanti disesuaikan dengan rencana mereka ke iklan masih butuh proses lagi karena kan masih berjalan proses di sana. Tapi insya Allah untuk bahasa iklan sendiri secara spesifik bisa, insya Allah mudah-mudahan untuk bahasa iklannya. Bisa lah itu. Ada kesulitan nggak sih? Banyak. Kesulitannya ya mereka kan pola belajarnya berbeda-beda. Nah, terus kemampuan kosakata juga kan, diksi juga ketika memilih bahasa yang efektif dan efisien juga itu menjadi ganjalan bagi mereka. Kurangnya literasi juga gitu kan, seperti itu dari anak-anak. Kira-kira apa sih yang menurut Payo sendiri untuk mengatasi kesulitan yang tadi Ayo sebutkan untuk diksi dan segala macam, kira-kira punya strategi apa nih untuk mengatasi kesulitan menurut Payo sendiri? Kalau menurut saya itu ada 2 faktor ya. Dari saya pribadi karena memang ada akhirnya ya gimana gurunya juga gitu kan. Kalau saya pribadi mungkin harus lebih memahami karakter siswa dan juga memahami strategi yang harus saya gunakan supaya anak lebih enjoy, lebih enak gitu masuk ke anak. Karena tiap angkatan, tiap kelas itu pendekatannya beda-beda Pak. Jadi saya sendiri harus memahami strategi yang bagus, terus mengarahkan mereka supaya suka untuk membaca, minimal membaca yang untuk menambah pengetahuan lah. Terus dari segi anak-anak juga mungkin lebih banyak mereka membaca iklan sih sebenarnya. Minimal tidak di TV atau itu ya iklan-iklan di HP mungkin kan sekarang udah banyak ya. Tapi ya mudah-mudahan dari saya pribadi mungkin saya akan lebih fokus ke pembenahan diri untuk strategi saya, bagaimana anak lebih suka membaca itu kan saya tujuan bahasa Indonesia kan membaca juga. Terus dari anak-anak juga saya akan coba dorong mereka untuk lebih suka literasi dan juga melihat contoh yang nyata sebetulnya tuh istilahnya tuh kontekstual gitu, yang kontekstual. Jadi mereka lebih paham, lebih memahami kalau ada barangnya langsung seperti itu. Rencana saya seperti itu. Kalau misalkan tadi gitu ya, baru itu kan untuk strateginya ya. Kira-kira yang lebih spesifik lagi kita ambil kan ada yang kontekstual, lalu ada pengembangan literasinya itu gitu kan. Memang tadi itu satu tahapan kan ya. Kira-kira yang mana dulu nih yang mau dicoba untuk dikembangkan ke Pak Yo? Mungkin pertama dari saya sendiri ya. Pengembangan kompetensi saya mungkin harus lebih tingkatkan, lebih banyak membaca, lebih banyak up to date lah dengan kondisi sekarang. Terus yang kedua ya tidak bisa pisahkan dari anak juga kita dorong. Jadi tidak bisa saya selesai dulu baru ke anak, tapi kita berjalan bersama-sama lah. Saya udah dapat strategi yang cocok mungkin harus diterapkan.
kekurangannya apa mungkin nanti langsung di Oke, kalau boleh tahu nih, Pak Yo, untuk mendapatkan strategi itu butuh waktu berapa hari kira-kira, Pak Yo, untuk kan memang terus berjalan ya pembelajaran di kelas gitu. Tapi target nih dari Pak Yo sendiri kira-kira? ya target kita spesifik lebih ke itu aja Pak. Dibatasi tujuan anak bisa paham iklan ya sampai akhir pembelajaran mereka sudah bisa bikin iklan itu aja. Sampai akhir. Berarti selama ada berapa pertemuan sih emang untuk iklan Kalau tersebut? untuk iklan itu kalau nggak salah ada 12 jam pelajaran. 12. Jadi kalau itu 3 pekan. Tapi saya tetap memegang prinsip learning by doing lah gitu. Oh iya. Belajar sampai mengaplikasikan gitu. Ya. Berarti untuk spesifik waktunya kira-kira 3 minggu nih. 3 mingguan. 3 minggu itu dari 3 awal pembelajaran sampai akhir. Sampai terakhir tetap sambil belajar Sampai itu ya. 2 hari. Oke, menarik ya, Pak. Memang banyak sekali yang harus terus kita pelajari dan terus kita kembangkan gitu ya. Saya juga sebetulnya pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Eo gitu ya, terkait yang hasilnya gimana sih, karena kemarin juga emang sebetulnya penasaran pengen sampai beres anak-anak sampai bisa buat produk itu, tapi kan nggak mungkin di hari itu gitu kan. Belum sampai sana. Iya gitu, harus perlu waktu, tapi ke depan kita boleh ya ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi buat saya juga pengen tahu sih untuk perkembangan anak-anak, bisa nggak sih bikin iklan gitu kan ya. Siap. Hasilnya pun nanti diupload di media masing-masing Pak. Oh gitu. Ya, jadi sebagai sebagai itu ya mereka tidak harus di print karena memakan biaya. Jadi mereka saya upload di media masing-masing. Lalu ya saya nanti cek di media masing-masing gitu. Seperti itu. Nanti bisa lah saya share dikit lah gitu ya. Siap. Maaf nih, satu ini lagi saya juga masih penasaran yang ingin dikembangkan oleh Pak Eo ke depannya nih untuk pembelajaran Pak Eo di kelas gitu. Kira-kira kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan oleh Pak Eo dari pembelajaran kemarin pas observasi? Kalau saya sih pengen lebih update strategi pembelajaran dan juga metode model juga karena memang ya setiap angkatan karakter beda pasti memberikan pendekatan yang berbeda gitu ya. Walaupun agak susah ya, itu yang pengen saya kembangkan lagi. Lebih ke strategi, model dan juga metode pembelajaran. Strategi apanya nih? Pembelajarannya. Strategi Pendekatan ke anak. Iya, siap. Pak Yo, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah banyak tersita, tapi memang asik sekali ngobrol sama Pak Eo. Semoga kedepannya saya juga bisa dapat belajar banyak dari Pak Eo, dari pembelajaran yang Pak Eo lakukan juga. Saya juga alhamdulillah kemarin belajar banyak gitu. Ya, karena saya juga dari obrolan kita sebelumnya masih banyak belajar dari Pak Eo dari apa pendekatannya itu ada beberapa jenis, terus cara pendekatan anak dari ilmu yang didapat Pak Eo dari GP itu ya. Saya sendiri banyak pengetahuan baru gitu sehingga bisa diterapkan di anak-anak gitu. Ya, karena kebetulan kita juga sama dalam rumpun bahasa ya Pak Yo. Hanya saja Pak Yo bahasa Indonesia, saya bahasa Sunda. Nah, tapi pada dasarnya sama sih untuk pembelajaran bahasa. Itulah ada 4 kompetensi itu yang sama ya. Terima kasih banyak Pak Yo atas waktunya. Semoga ke depan selalu ada perkembangan untuk saya dan untuk Pak Yo juga. Amin. Mudah-mudahan kita bisa selalu berkolaborasi di sekolah, terutama dalam lingkup rumpun bahasa ini. Semoga ke depan terus bersinergi dan berkembang untuk pengetahuan dan segala macam. Terima kasih. Ayo. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.